Simak informasi seputar polemik tudingan ijazah palsu Jokowi. Salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar tampak menyodorkan ujian untuk Prabowo Subianto di kasus ijazah Jokowi. Berani atau tidak Prabowo Subianto bebaskan Bambang Tri, yang saat ini dipenjara karena kasus ijazah Jokowi. Persisnya, pakar forensik digital Rismon Sianipar meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan Bambang Tri, terpidana kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Untuk diketahui, pada tahun 2023 Bambang Tri divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri, PN, Solo, Jawa Tengah, setelah dinyatakan bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian mengenai ijazah Jokowi, lewat video yang diunggah di kanal YouTube Bali G Academy hari Rabu. 11 Juni 2025, Rismon mengabarkan dia menemui Bambang di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Adapun Rismon saat ini menjadi salah satu orang yang berulang kali menuding ijazah Jokowi palsu. Rismon mengakui menjenguk Bambang ke lapas guna memberikan dukungan kepadanya. Dia mengklaim di tengah bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu itu banyak yang mendukung Bambang. Menurut Rismon, jika dia diadang di jalan atau lapas, itu artinya di Indonesia saat ini seseorang tidak bisa aman berpendapat. Dia menyebut pemerintahan Prabowo saat ini berat sekali membenahi yang ada di negeri ini. Video lain yang diunggah di kanal Bali G Academy memperlihatkan Rismon telah tiba di Lapas Sragen. Dia lalu mematikan kamera karena tidak diperbolehkan digunakan saat membesuk Bambang. Selamat pagi, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Kali ini Anak Medan Bersuara akan lebih profesional untuk memberikan data-data serta memberikan informasi lewat konten, lewat beberapa channel yang berasal dari teman-teman saya, teman-teman ya. Jadi sahabat Anak Medan Bersuara, kali ini kita masih tetap menyuarakan tentang bagaimana kebohongan itu dibongkar habis tanpa kita biarkan. Karena apa teman-teman? Karena beberapa hari ini saya lihat banyak berita tentang Pak Jokowi, tentang anaknya Pak Jokowi, tentang menantunya Pak Jokowi, apalagi. Untung saja cucunya belum. Kenapa saya katakan demikian teman-teman ya? Coba kita lihat mulai dari Pak Jokowi. Proyek strategis nasional membidangi, meliputi PIK 1, PIK 2. Begitu juga ketika ada program agraria food estate. Begitu juga tambang yang sekarang lagi sangat viral. Wow, pupu papa anaknya. Dan menantunya kemarin sudah memberitahukan, dan ini bakal ribut, di mana ada beberapa pulau yang mau dicaplok oleh Sumatera Utara. Kita tidak tahu ada apa di pulau tersebut. Apakah mau seperti itu lagi, seperti tambang Raja Ampat? Ini mungkin bisa menjadi sangat luar biasa buat masa depan bangsa. Dari Papua, kita sudah tahu bahwasanya Papua masih belum begitu kondusif. Begitu juga Aceh, yang mungkin bisa menjadi bakal terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau memang wilayah tersebut berada di wilayah Aceh, ya sudahlah, ngapain kita persoalkan lagi. Makanya saya beritahukan teman-teman, lagi-lagi tentang keluarganya Pak Jokowi. Kali ini teman-teman, tadi sudah dengar kan, ketika seorang Rismon Sianipar berjiwa nasionalis, dia mengunjungi Bambang Tri, saya kira dia sudah lepas pas. Padahal Gus Dur aja yang masih udah keluar teman-teman ya. Jadi Bambang Tri masih ada di Lapas Sragen. Rismon menunjukkan jiwa nasionalisnya dan memberikan semangat buat Bambang Tri. Dan menantang ketika ada, saya ambil dari channel Tribun, bukan menantang, maksudnya bagaimana, berani tidak Pak Prabowo mengeluarkan Bambang Tri. Karena apa? Pasti kita sudah tahu teman-teman ya. Itulah nanti yang akan saya beberkan di upload video saya ini. Coba kita masuk dulu ke video yang saya ambil dari channel QNC ketika sahabat kita Rismon Sianipar membesuk Bambang Tri di LP Sragen. Kita OTW dulu ya. Mudah-mudahan bisa kita jumpa dengan Pak Bambang Tri yang sekarang masih di lapas penjara. Pak Prabowo Subianto gimana ini Pak?
berilah perhatian dikit sama orang yang dianiaya, sudah terpisah dari keluarganya, putri, putranya, istrinya. Kok masih tega, Pak? Maksudnya saya ditempel dulu. Udah tahu ya, kalau mau masuk nanti dipanggil ya. Oh, nanti tadi mbaknya bisa masuk. Iya, udah ngambil. Oh itu Pak. Oh. Ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama ke lapas. Ternyata demokrasi itu mahal. Selamat pagi Bu Rismon katanya. Oh iya, good morning, selamat pagi. Ternyata demokrasi itu mahal. Aduh, buzzer ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga hidupmu terberkati ya. Masih menunggu. Katanya keluarganya ya. Kemarin yang menghubungi katanya Pak Bambang Tri sudah iya. Yang Pak Bambang? Iya. Oh iya. Mudah-mudahan boleh masuk. Di sini Pak. Oh iya. Ada kamera apa Bang? Oh ini nggak boleh kan Pak? Nggak boleh. Mati. Oke Pak. Oke pemirsa. Karena Pamit dulu ya. Masuk dulu. Iya. Boleh masuk kan, Pak? bentar saya jelaskan. Oh ya. Nanti kamera kan, mohon maaf ya Pak Iya, ya Pak. di sini. Kalau kan bisa. Kita harus bersuara ini. Kenapa? Karena kalau itu bisa terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur, maka itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau saya dihadang nanti, baik di jalan maupun di penjara, ya berarti Indonesia tidak aman dong. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh. Nggak mungkin lah alumni UGM malu menunjukkan ijazahnya, itu yang pasti. Kita harus bersatu Indonesia ini, jangan mau lagi kita digiring-giring di politik identitas, ya. Kita harus bersatu, kita bersaudara di Indonesia ini. Yang nggak bersaudara sama kita ya para penjilat kekuasaan itu musuh kita bersama. Jadi agak saya percepat teman-teman ya, perjalanan Rismon menuju LP Sragen ya. Ketika Rismon mengunjungi Bambang Tri di lapas Sragen ya. Jadi coba kita lihat ketika dia mengatakan sesuatu di video terakhir tadi teman-teman ya. Saya potong untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah LP Sragen yang menunjukkan jiwa nasionalis seorang Rismon Sianipar. Kita memang berbeda-beda, tapi cukuplah kita harus bersatu untuk menghadapi mereka-mereka yang memang bersekongkol, yang membela kebohongan, yang membela kebodohan, yang membela sesuatu yang memang harus kita tuntaskan. Seperti kata Rismon, kalau memang Bambang Tri dan Gus Nur bisa dimasuk penjara dengan dalil pencemaran nama baik, siapapun pasti akan bisa. Itulah fungsi apa yang disampaikan oleh saudara Rismon. Bagaimana dia memberitahukan agar kita bersatu, walaupun kita berbeda, apapun itu. Saatnya kita bersatu membongkar kebohongan yang dilakukan oleh seseorang yang kuat ketika 2 periode melakukan kekuasaannya. Baik teman-teman, tadi sudah dipertontonkan ketika perjalanan bahkan sudah sampai di LP Sragen, dan katanya ketika dia masuk tidak diperbolehkan membawa HP
atau menggunakan kamera ya. Jadi artinya teman-teman, jiwa nasionalis Saudara Rismon Sianipar dipertunjukkannya, bukan hanya berbicara ngawur begini begitu. Dia mau mengambil sesuatu hikmah dari semua ini agar kita semua para konten kreator, begitu juga para sahabat-sahabat yang memberikan komentar, yang memberikan kritik, tidak seperti yang apa yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Dur. Teman-teman, kali ini saya mau senggol dulu channel Sentana TV ya. Ketika ada teman sekolah PS Dr. Rismon di sidang ijazah palsu, Jokowi panik. Kita tonton ya. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Mungkin hari ini kamu bingung kenapa studionya berbeda. Ini studio baru, bukan. Saya sedang ada di Solo. Kenapa saya ke Solo? Saya sedang mau melihat sebuah sidang yang luar biasa. Sampai katanya dijaga 2 peleton. 2 peleton atau 2 batalion? Itu jauh beda ya? Beda. Beda. 2 peleton TNI dan Polri. Karena ini adalah sidang ijazah. Pertama saya perkenalkan penggugat prinsipal dari kasus ijazah ini, Dr. Taufik. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Luar biasa ini. Saya ketemu dengan narasumber yang sangat dahsyat. Wah, dahsyat. Dan nanti harus dahsyat juga hasilnya. Dan ada kuasa hukumnya, Ya. Bapak Andika. Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo. Nah, gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti siap membongkar fakta-fakta hukum mengenai yang terjadi di persidangan? Siap. Siap ya? Siap. Oke, dan tidak kalah pentingnya, last but not least, Dr. Rismon Sianipar. Sore semua. Yang sudah tidak asing lagi tentunya. Nah, tadi baru dari mana Dr. Rismon? Tadi pagi? Tadi apa ya? Impulsif lah, tanpa Ya. perencanaan ke mengunjungi, berjumpa dengan Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri ya? Iya, dan kondisinya baik-baik. Baik-baik ya? Baik-baik saja. Masih di Lapas Sragen ya? Iya, semoga 1 bulan lagi katanya Ya. akan bebas bersyarat. Tinggal menunggu tanda tangan Dirjen katanya. Oh, kalau besok Dirjennya tanda tangan ya, moga-moga Semoga besok juga semakin cepat, bebas. lebih baik. Oke. Nah, yang saya mau tanya gini, Dr. Rismon. Kenapa waktu Dr. Rismon membuka tentang ijazah ini ke UGM tanggal 15 Maret dan UGM lagi 15 April, kok mirip tanggalnya dengan Dr. Taufik menggugat? Apakah janjian? 15 April? Iya. Oh ya? Aku mendaftar 14 April. Oh, Nah, berarti apakah sehari janjian sebelum ini? ke UGM kami ya Pak ya? Silakan siapa yang bisa menjawab? Kayaknya sih enggak, saya duluan aja deh. Kayaknya enggak. Jadi kami itu sudah punya skenario lama. Kebetulan kita ada grup pengacara yang besar begitu. Nah, saya mau menggugat 2 sebenarnya. Satu menggugat tentang SMK, ya. Kemudian yang kedua gugatan kita tentang ijazah. SMK itu mobil? Iya, mobil. Maksudnya? Iya, mobil SMK. Tapi ternyata SMK-nya didahului oleh orang-orang atau advokat yang notabene itu adalah orang-orangnya Boyamin. Nah, Boyamin sebagaimana yang dibocor Alus Tempo itu orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Boyamin Saiman. Iya, Boyamin Saiman yang Oke. sudah dibongkar oleh bocor Alus Tempo. Orang ini dekat, bahkan anaknya Almas Akabiru ini adalah orang yang mengajukan gugatan sampai muncul putusan MK nomor 90 Nah, yang mengakibatkan Gibran yang harusnya tidak bisa mencalonkan jadi mencalonkan. Kira-kira dia dalangnya lah gitu. Iya, jadi kalau saya sama Bang Rismon ini barangkali dipersamakan oleh hati nurani dan momentum saja. Oke. Momentum, tapi kita tidak kenal. Saya tidak kenal. Tadinya nggak kenal sama beliau. Nah, ketika kami sudah mendaftarkan gugatan, sudah mulai jadwal sidang, saya menghubungi beliau untuk pada satu ketika tentu kami hadirkan di sidang kami sebagai saksi begitu. Saksi ahli. Iya, sebagai. Tapi belum terjadi ya? Belum terjadi dan mudah-mudahan nanti terjadi. Ya. Karena yang saya takutkan hampir di semua lini kekuasaan, apakah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan, KPK pun bisa mereka kuasai. Takut saya itu sidang ini ternyata belum sampai memeriksa pokok perkara, tiba-tiba baru berhenti
bahwa kami dipertanyakan legal standing, tidak punya kedudukan hukum, tidak punya relasi kuasa, sehingga akhirnya belum sampai pokok perkara sudah ditolak. Jadi seumur-umur nanti tidak akan pernah bisa dibuktikan apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak. Itu yang sangat bahaya. Oke. Nah, teman-teman, di sini menjadi catatan buat kita ya. Sebentar saya penggal dulu channel yang dari Santana tadi untuk mengingatkan sahabat-sahabat para subscriber saya, para pecinta pegiat media sosial, ya. Walaupun dengan konten saya yang kemungkinan besar belum begitu canggih, belum begitu memadai, baik dari pencahayaan dan sebagainya, karena saya menggunakan alat sederhana, tapi hati saya masih tetap bernyala-nyala untuk tetap mengawasi, mengontrol apa yang seperti dikatakan oleh Pak Taufik tadi. Kitalah yang harus berusaha agar api kebenaran ini jangan padam. Karena bisa saja kekuatan Pak Jokowi, kekuatan kroni-kroninya masih ada, teman-teman. Kita jangan lengah. Pengalihan isu yang dilakukan, walaupun itu harus memang kita bongkar, tapi ijazah ini yang paling penting. Karena ini menyangkut harga martabat bangsa Indonesia. Kita lanjut. Nah, awalnya sebetulnya legal standing yang Dr. Taufik punyai menurut gugatan itu bagaimana? Coba dijelaskan. Ya, saya bicara sebagai warga negara Indonesia itu semua punya legal standing. Kenapa? Betul, sepanjang aku bayar pajak, kalau naik perpanjangan kendaraan pakai dasar harja, berarti saya membayar pajak kepada negara. Saya masuk tol, saya membayar pajak juga. Nah, kemudian apapun yang saya perbuat kaitannya dengan kewajiban kepada negara itu kan harus diimbangi dengan hak saya. Nah, salah satu hak saya tentunya saya ingin mendapat transparansi, saya ingin mendapat kejelasan sebenarnya ijazah itu seperti apa. Orang tentu bertanya, kenapa tidak mensoalkan Prabowo, kenapa tidak mensoalkan SBY ijazahnya? Sesuatu yang sudah nyata itu tidak perlu dibuktikan. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu diperjelas. Nah, ini kan tidak jelas. Ini dong yang nggak jelas ya. Jadi kemudian yang kedua tadi saya berbicara tentang bayar membayar. Tentunya kalau kami mengajukan gugatan, kami merasa dirugikan memiliki seorang presiden yang seperti itu, kewajiban-kewajiban yang timbul seperti utang negara yang kami hitung selama 10 tahun yang diakui oleh Menteri Keuangan 5,83 triliun. Nah, itu tentunya bukan tanggung jawab kami dong kalau kami bisa membuktikan itu ada kesalahan di dalam proses rekrutmen politik, proses pencalonan dan sampai terpilihnya presiden gara-gara ijazahnya tidak jelas. Oke. Jadi itu Bang Michael. Siap. Jadi besok akan ada sidang keberapa, Pak? Besok itu ketujuh. Sudah 7 kali. Sudah 7 kali. Luar biasa. Dan belum sampai ke bagian yang menunjukkan ijazah. Belum. Baru teman-temannya Pak Jokowi merasa dia juga wajib membela Pak Jokowi, maka mengajukan intervensi. Intervensi yang mereka harapkan ditolak lah sidang ini. Saya berharap dihentikan. Maunya mereka loh. Maunya mereka sidang ini dihentikan, jadi nggak usah diperiksa ijazahnya, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Mungkin sidangnya cukup di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Wah. Seru kan? Apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik, seolah-olah ada kekuatan untuk menghentikan persidangan ini. Cukuplah dilakukan oleh Barreskrim Polri untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi, bahwasanya itu adalah asli. Wow, luar biasa. Bagaimana pendapat teman-teman, para subscriber saya, para teman-teman pegiat media sosial? Semakin hari semakin terbuka tabir-tabir kotak Pandora kebohongan yang telah dilakukan oleh mantan presiden. Ini yang mau kita harus biarkan. Dan ini yang mau kita nina-bobokkan dengan kekuasaan. Ini yang mau kita diamkan. Apa yang bisa kita harus lakukan, sahabat-sahabat? Seperti saya katakan, saya bukan pembenci Pak Jokowi, tidak. Tetapi alangkah baiknya jujurlah dan katakan yang sebenarnya. Dari data-data yang disampaikan oleh Barreskrim Polri kemarin, sudah terlihat, sahabat-sahabatku, hanya ijazah fotokopi yang ditampilkan melalui proyektor slide. Begitu juga data-data pendukung KRS, begitu juga pengambilan mata kuliah, begitu juga ketika mengisi registrasi BSc atau sarjana muda.
bahkan KS-nya 122 SKS. Bagaimana pendapat teman-teman? Kita diam aja? Hah, tidak. Kita lanjut kembali teman-teman. Nah, kalau udah ngomong forensik Mabes Polri, nah Dr. Rismon punya cerita banyak ini pakarnya ini. Kira-kira cocok nggak di sidang di sana aja? Di sidang di forensik Mabes Polri katanya. Nggak usah di pengadilan. Saya kan selalu bilang bahwa banyak sejarah cacat dari hasil dari Baris Krim Polri, ya kan? Ya. Dan kasus Jessica Wongso, KM50 dan lainnya. Oleh karena itu ya mereka juga harus siap untuk di-challenge. Makanya kalau merasa bahwa hasil dari Baris Krim Polri tersebut ya, laboratorium forensiknya merasa tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi, maka bisa dong kita challenge bukti yang sama, misalnya ke laboratorium radioisotop di punya BRIN di Serpong. Di situ mereka punya BPPT, bahkan di Puspom TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kenapa enggak gitu loh? Jadi ini kan masalah sebenarnya masalah public distrust. Tidak percaya. Ketidakpercayaan publik itu real terhadap Mabes Polri gitu loh. Karena banyaknya cacat ini kasus Jessica Wongso. Jelas itu manipulasi itu, saya bertanggung jawab, selalu saya bilang siap masuk penjara. Saya bilang ya. Cuma ketika saya laporkan Dumas Presisi 6 kali itu nggak ditanggapi gitu loh. Jadi jangan salahkan saya. Oh nggak dilaporkan, saya laporkan lewat Dumas Presisi. Kenapa? Lewat online ya karena saya di Bali G. Saya laporkan sesuai dengan prosedur yang yang digunakan. Presisi itu Dumas Presisi diinisiasi, diluncurkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo tahun 2021. Pakai dong itu. Kenapa jawaban saya selalu ditolak tidak berkadar pengawasan. Jadi justru pengawasan saya terhadap Polri itu malah dimentahkan. Makanya tidak berkadar. Iya, makanya Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti Pak Listio Sigit Prabowo. Karena sudah 6 kali nih saya laporkan lewat Dumas kejahatan manipulasi barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar, Christopher Harimanrianto. Kalau saya salah, saya di Nusa Kambangan kan siap saya. Ini ilmiah gitu loh. Jadi ketidakpercayaan publik kepada laboratorium forensik Mabes Polri, coba kita challenge. Benar nggak hasilnya di BRIN, di BPPT atau di Puspom TNI? Kalau nggak berani, tidak, gitu kan? Iya, usia kertas kan nggak disebutkan pada saat konferensi pers itu. Bahwa tidak diterangkan juga bahwa terdaftar sebagai sarjana muda. Kapan? Terus usia kertas, jenis tinta, usia tinta dan segala macam, dan terpampang di situ. Bagaimana mungkin pada saat ditampilkan 6 dokumen, ada suatu saat ditampilkan 6 dokumen, hanya 2 yang kuning mengalami oksidasi gitu ya. Dokumen lama disimpan hanya 2 yang tampak seperti menguning, yang 4 kenapa putih? Itu kan pertanyaan publik. Makanya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, ini kan ketidakpercayaan publik terhadap Polri ini kan sangat tinggi. Coba ambil alih, Pak. Ambil alihnya ya mungkin salah satu caranya dengan mengganti Kapolri begitu. Mengganti Kapolri, luar biasa. Dan harapannya sebetulnya Dr. Rismon menjadi ahli di persidangan yang sedang berjalan ini ya. Harapan kami kalau diminta dan diizinkan harus diizinkan. Karena ini perkara perdata, permintaannya dari kami tentu diizinkan. Betul. Dari penggugat. Dari penggugat. Nah, kira-kira ada masalah nggak? Ini saya pergi ke Bang Andika nih. Ada masalah nggak yang terjadi di dalam 7 kali sidang ini? Dan kira-kira ada tendensi apa nih? Makanya ada kekhawatiran bahwa ini akan dimentahkan lagi sidangnya. NO dibilang menang nanti kayak kemarin. Jadi yang tadi saya jawab dulu ya Bang. Jadi terkait dengan NO tadi ya. Jadi masyarakat ini kan nggak banyak yang tahu NO itu apa sih kan? Yang dibilang Yakub ya, ini biar jelas lagi nih. Yakub bilang 3 kali menang katanya. Benar nggak itu Bang? Betul. Jadi makanya begini, kalau menangnya itu jadi begini. Ketika kami itu menjadi seorang praktisi hukum, seorang yang menjadi mahasiswa hukum pun juga pasti tahu yang namanya pengadilan itu kan bukan stadion.
Ya. Jadi pengadilan itu bukan gelanggang untuk mencari kemenangan. Betul. Di situ tidak ada lomba. Di situ itu orang-orang mencari keadilan. Orang-orang berbondong-bondong ke pengadilan itu adalah untuk mencari keadilan. Jadi keadilan ini kan sesuatu yang mahal di Indonesia ini, Pak. Jadi ketika tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yakub itu kan dia bilang bahwa 3 kali menang persidangan. Saya adalah salah satu anggota dari tim pengacaranya Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi pada persidangan waktu itu, jadi saya bisa ceritakan kronologinya dulu. Yang pertama adalah masalah ini kan besar karena pertama kali yang istilahnya menyuarakan kan Bambang Tri. Jadi Bambang Tri sampai bikin buku dan lain sebagainya. Jokowi undercover. Iya, itu dan jadi itu buku mungkin buku besok jadi buku langka itu. Oh iya. Collectible item. Iya, betul. Jadi karena buku itu Bambang Tri dipenjara dan kemudian mengajukan gugatan lewat rekan Ahmad Khosinuddin di Jakarta. Ya. Sewaktu mendaftarkan, ternyata setelah beberapa minggu itu justru Bambang Tri malah diamankan di Barreskrim kan begitu, di Mabes Polri. Nah, otomatis dalam pembuktiannya Bambang Tri itu akan sulit ketika seorang penggugat itu ditahan. Kan? Akhirnya kesepakatan dari tim kuasa hukum yang diwakili Mas Ahmad Khosinuddin tadi mencabutlah gugatan itu. Jadi dalam perkara pertama itu belum masuk perkara sudah dicabut. Berarti nggak ada yang menang dong? Dicabut bukan, apalagi menang Bang. Jadi dicabut itu bukan karena takut atau apa, bukan. Tetapi karena memang persidangan ini apabila diteruskan, ya susah untuk Bambang Tri untuk membuktikan, bersaksi dan lain sebagainya. Nah yang kedua, yang kedua adalah yang pertama nggak jadi tanding, istilahnya gampang. Iya, nggak jadi tanding. Yang kedua adalah ketika Bambang Tri dan Gus Nur ini dibawa ke Pengadilan Negeri Surakarta, didakwa beberapa pasal yang mana itu adalah pasal-pasal yang seperti jaring gitu. Jadi ada pasal 27 Undang-Undang ITE, ada pasal-pasal tentang penghinaan agama, penistaan agama dan lain sebagainya. Itu jadi kalau kami melihat itu pasal-pasal yang digunakan ini seperti jaring gitu. Jadi nggak kena sini ya kena sini, nggak kena sini kena sini kan begitu. Padahal apa hubungannya ijazah dengan agama? Waktu itu karena podcastnya Bambang Tri dan Gus Nur sempat menyebut ya. Mereka itu ada sumpah mubahalah. Mereka itu sebenarnya melakukan sumpah mubahalah. Ya. Gus Nur sebagai pemilik podcast, Bambang Tri itu sebagai orang narasumber. Ya. Gus Nur singkat ceritanya itu menantang Bambang Tri. Gus Nur menantang Bambang Tri, kalau kamu benar, kamu bersumpah berani nggak? Karena agamanya Gus Nur kan Islam. Sumpah kalau dalam Islam yang paling tinggi adalah mubahalah. Ketika kamu berani bersumpah, berani. Nah, akhirnya disumpah beneran nih sama Gus Nur. Jadi di situ dicari-cari. Itulah celahnya yang membuat mereka sekarang masuk penjara. Jadi bukan karena masalah apapun. Itu sidang kedua itu, perkara kedua itu mereka anggap kemenangan. Nah, sebentar. Kita belum ngomong ke kemenangan dulu. Jadi ketika ada seseorang dikenai dengan pidana dan langsung ditangkap dan lain sebagainya itu sebenarnya kami juga menyayangkan juga gitu. Karena kan apa sih hal kecil gitu loh. Mereka ini kan bukan kriminal. Nah, ketika kami membela di sana, membela perkaranya Bambang Tri dan Gus Nur, ini sebenarnya banyak yang di fakta-fakta di situ yang lucu-lucu ya. Jadi nanti mungkin pemirsa kan melihat lagi video-video yang lama yang mungkin diposting oleh Mas Ahmad, terus Bang Egy Sujana dan lain sebagainya itu. Di situ ada semua. Jadi lucu, di situ itu ada banyak namanya saksi. Saksi itu pun juga, mohon maaf, kredibilitasnya patut kita tanyakan. Gitu. Contohnya ada seorang guru SD. Saya lupa namanya, tetapi beliau guru SD, beliau kepala sekolah SD Negeri Tirtoyoso, di mana tempat Pak Jokowi itu katanya sekolah SD di situ. Nah, ibu guru ini, ibu kepala sekolah ini dalam BAP itu menyatakan bahwa dia itu
podcastnya Gus Nur dan Bambang Tri itu menyinggung agamanya dia. Oh alah, Gitu. sudah terlalu jauh ya. Sebentar, nah menyinggung agamanya dia. Ini mohon maaf, ini bukan salah, bukan apa ya, tetapi ini adalah fakta persidangan. Ya. Dan saya pun tidak ada sentimen terhadap agama apapun, mohon maaf, tidak. Ini betul-betul ada dan saksinya banyak. Dan YouTube-nya pun juga bisa dilihat sekarang. Ibu guru ini menyatakan bahwa ibu menjadi saksi di sini, kenapa? Karena saya merasa agama saya telah dilecehkan dengan adanya video Sumpah itu. mubahalah. Sumpah mubahalah itu. Kok sumpah mubahalah istilahnya remeh sekali gitu, digunakan Untuk ijazah. Untuk ijazah. Gitu. Tetapi setelah kami ingat-ingat lagi, ternyata ibu itu tadi kan datang masuk kok. Kan pertama kali sidang kan pasti ditanya sama hakim kan, agamamu apa dan lain sebagainya. Karena memang saksi harus disumpah menurut kepercayaannya masing-masing. Kalau Islam ya disumpah pakai Al-Quran, kalau Kristen Katolik mungkin pakai Injil dan lain sebagainya ya. Ibu itu disumpah pakai agama Kristen. Wah. Ya mohon maaf, ini kan Ya. Memanipulasi. Memang aneh lah. Iya, seperti keanehannya seperti itu. Gampangnya aneh aja lah. Dan ada beberapa juga tentang terkait dengan saksi. Kami tanya, saksi ini dikumpulkan oleh siapa? Pertama kali Anda sebagai saksi itu diundang siapa gitu? Oh, saya diundang sama saya sebut inisial aja ya. Pak A. Gitu. Ya. Loh, nah, Pak A ini siapa? Masih family. Ini kakaknya beliau lah. Ini kan lucu. Seharusnya saksi itu kan Polisi. diundang dari polisi kan begitu. Ya, betul. Ya kan seperti kemarin Bang Michael juga. Oh, saya diundang memang. Diundang sampai datang ke rumah. Jam 9 malam. Nih saya ulang-ulang lagi nih. Yang undang siapa, Pak? Yang undang marganya Tobing. Itu marganya aja, polisi Oh, polisi kan? Polisi datang ke rumah marganya Tobing. Halo, Le. Ini bukan polisi, Bang. Oh, Guru SMP. Iya. gila. Yang mengumpulkan saksi itu guru SMP. Itu lucu, Bang, gitu loh. Setelah itu belum kita membahas tentang demo-demo yang diadakan mereka ya, karena di situ kan wah ini ada demo dan lain sebagainya. Ya kita tahu lah itu dari mana, kita tahu juga. Belum tentu dia datang pakai uang sendiri lah. Oh, jelas itu kan kita tanyakan. Saudara ini ngekos, ya betul. Jual apa, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya sebagai penjual sepatu di Tanah Abang. Iya. Oke, bayangan saya kan berarti kalau dia jualan sepatu nih kan gitu kan. Ya. Saudara kesini yang biayai siapa? Nggak ada, Pak. Biar sendiri. Anda Ya? itu mahasiswa dari jauh ngekos, gitu. Ya. Masih cari duit dengan cara jualan sepatu. Punya duit untuk meluangkan waktu dari Jakarta Ke menuju Solo, naik kereta, jadi dia ahli, di sini, jadi saksi. Ya. Waduh. Lucu nggak? Lucu Tiket kan? kereta berapa ratus ribu, Iya. hotel berapa ratus ribu, ya hitung sendiri lah. Iya, lucu kan? Nah, setelah itu dan lain sebagainya, ternyata vonisnya seperti itu. Dan mohon maaf, yang kita garis bawahi terkait dengan topik yang kita bahas itu tadi, tidak ada namanya sama sekali ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan. Ya. Pembuktian di situ. Ya. Dan itu diklaim kemenangan kedua mereka. Ya, itu kemenangan kedua. Terus yang selanjutnya adalah gugatan dari Bang Egy terkait dengan di PT UN ya. PT UN. Kalau itu kami mohon maaf, itu kami juga tidak jelas, tetapi ya kalau menurut kami ya itu mungkin tidak jauh dari kompetensi relatif. Ya, betul. Jadi diklaim kemenangan ketiga. ya, jadi pengadilan itu bukan untuk mencari kemenangan. Jadi mohon maaf untuk penggemar beliau ya, dan mungkin ya itu jadi tidak ada kemenangan. Atau penggemar Yakub. Nggak ada. Ya, Pengadilan itu yang benar tempat mencari benar salah. Nah, Wow. Jujur teman-teman, baru ini saya tahu setelah diberitahukan oleh pengacara Bambang Tri dan Gus Nur ya. Saya menjadi sangat tertarik ketika apa yang terjadi pada dua sahabat kita ini. Memang terus terang pada saat itu periode pertama Pak Jokowi ya, saya masih agak kurang gimana ya mengenai Bambang Tri dan Gus Nur itu ya tidak saya respon lah, bahkan saya kira itu adalah orang yang mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi. Tapi ternyata saya salah teman-teman. Semoga Pak Bambang dan Pak Gus Nur memaafkan saya ya sebagai konten kreator dari Anak Medan Bersuara. Dan ceritanya Anak Medan Bersuara ini pun muncul setelah ketika Pak Jokowi sudah saya lihat itu sepertinya sudah tidak benar atau sudah berjalan di jalan yang tidak benar. Jadi melalui Santana channel tadi, Santana TV tadi teman-teman,
apa yang diberitahukan oleh Dr. Taufik, saudara kita Rismon Sianipar, bagi juga pengacaranya Bambang Tri dan Gus Nur, saya menjadi sangat luar biasa. Bahkan sedikit mata saya itu agak menetes ya, karena betapa sakitnya mereka yang di dalam tanpa melakukan kesalahan. Bahkan dikatakan pencemaran nama baik dan perihal tentang agama, padahal tidak ada hubungan ya. Sangat luar biasa kan kalau memang ini terjadi. Berarti kekuatan pada saat itu memang full power. Artinya teman-teman, di kesimpulan channel saya ini, di kesimpulan apa yang saya sampaikan di pagi hari menjelang siang ini, mari kita tetap bersama untuk tetap mengawasi dan bersama-sama menyalakan api-api kebenaran guna membumi hanguskan apa yang sudah dilakukan terhadap sahabat-sahabat kita, dan kedepannya juga agar kita tidak seperti sahabat kita yang sudah ada di dalam penjara. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.